Musyawarah Nasional atau Munas Partai Golkar versi Presidium Penyelamat Partai Golkar atau PPPG resmi digelar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara kemarin malam. Dengan mengambil tema mengawal demokrasi memperkokoh NKRI, salah satu agenda Munas tandingan ini yakni pemilihan ketua umum. Munas tandingan ini merupakan bentuk perlawanan sejumlah kader Golkar yang berseberangan dengan Abu Rizal Bakri yang baru saja terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum dalam Munas ke-9 Partai Golkar di Nusa Dua Bali beberapa waktu lalu. Ketua Pelaksana Musyawarah Nasional yang diselenggarakan oleh Presidium Penyelamat Partai Golkar, Yoris Raweyai, mengatakan Munas ke-9 Partai Golkar dihadiri 384 peserta dari tingkat 1 dan 2 yang berada di seluruh Indonesia. Munas yang diselenggarakan ini dilaksanakan secara demokratis dan transparan, sehingga tidak perlu menggunakan pengamanan yang berlapis karena akan memberikan kesan yang tidak baik. Lalu, apakah manuver politik ini merupakan bentuk ketidakjantanan dari kubu Agung Laksono CS? Atau pelaksanaan Munas di Jakarta akan merusak citra Partai Golkar itu sendiri? Atau apakah Munas yang diselenggarakan oleh kubu Ical di Bali tidak punya nilai-nilai demokrasi? Langsung saja kita diskusikan dengan narasumber yang sudah hadir di studio, pengamat politik dari LIPI, Ikrar Nusa Bakti, dan juga anggota Presidium Tim Penyelamat Partai Golkar, Agun Gunanjar. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung sama kami. Selamat pagi, Pak Agun. Pak Ikrar, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pak Agun, Ketua Umum Partai Golkar itu Abu Rizal Bakri atau Agung Laksono? Dalam kacamata kami, Golkar itu satu, tidak ada perpecahan. Kami selalu mengajak soliditas partai sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, partai yang terbuka, partai yang mandiri, partai yang demokratis, yang itu dilahirkan sebagai sebuah paradigma baru ketika Golkar belum menjadi partai lalu menjadi partai. Saya menjadi bagian dalam proses perumusan itu semua. Nah, melihat perkembangan yang ada, mekanisme-mekanisme dalam rapat, karena Golkar itu satu, DPP adalah badan pelaksana tertinggi kedaulatan partai yang bersifat kolektif. Jadi sebetulnya kalau dalam rapat pleno itu bisa disepakati segala sesuatunya, itu tidak ada yang membelah. Jadi kadang-kadang kita juga nggak ngerti yang membelah itu siapa. Tapi kan faktanya sekarang ada dua ketum. Ya, oleh karena itu kalau dikatakan mana yang benar dan mana yang salah, ya kami mengatakan biarlah pemerintah akan memberikan penilaian. Tapi kami yakin kami benar. Tapi kan tidak boleh mengatakan saya paling benar, tidak. Karena di alam berwarga negara kita tunduk kepada konstitusi sebagai hak berkumpul. Dalam berpartai kita juga harus tunduk patuh kepada undang-undang partai politik. Nah, jadi mereka seperti itu, kami menyatakan itu inkonstitusional. Lalu kami menyelenggarakan Munas yang konstitusional. Bukan Munas tandingan sesungguhnya. Jadi Munas yang benar itu yang di Ancol. Betul. Yang di Bali kemarin bukan Munas. Tim penyelamat. Karena tim penyelamat itu hadir karena ada kesewenang-wenangan. Pelanggaran secara jelas kasat mata terhadap ADART partai. Tapi ADART kan tidak mengenal adanya tim penyelamat. Tim penyelamat itu hadir apapun namanya karena dasar pasal 4 kedaulatan, pasal 15 mengatakan setiap anggota berkewajiban menjaga nilai dan kehormatan partai. Saya anggota partai. Di pasal 19 Dewan Pimpinan Pusat adalah badan pelaksana badan pelaksana tertinggi kedaulatan partai yang bersifat kolektif. Saya pengurus. Harusnya sebagai pengurus dia melakukan rapat-rapat yang disepakati bersama. Nah, keputusan yang dilakukan dalam Munas di Bali yang palunya patah 2 kali, di Rapim patah, ya. Lalu di rapat pleno yang sepihak diputuskan saudara Teo itu patah 3, sampai menutup pakai tangan. Nah, dalam posisi semua orang tidak bersetuju, melanggar pasal 36 ayat 2. Jadi yang mengatakan tata cara pengambilan keputusan itu harus dengan musyawarah untuk mufakat. Kalau tidak dengan pemungutan suara. Bahkan menutup, langsung pergi, disitulah harus ada langkah penyelamatan. Jadi tim penyelamat Partai Golkar ini adalah orang-orang yang anggota partai yang punya hak, punya suara. Kita tidak lihat timnya sebagai institusi, orang-orangnya. Mau tidak mau ketika dia menjadi tim, ya, karena keputusan rapat pleno itulah dasarnya kita membentuk. Pertama membuat mosi tidak percaya,
lalu menonaktifkan, bukan memecat, menonaktifkan Ketua Umum Abu Rizal Bakri dari jabatan sebagai Ketua Umum. Nah, untuk menjalankan tugas-tugas Ketua Umum itu seperti apa? Dibentuklah namanya Presidium Tim Penyelamat. Dan sejak itu, keesokannya kita lapor ke pemerintah bahwa terjadi perubahan kepengurusan tentang posisi Ketua Umum, tugas jabatan Ketua Umum sementara dipegang oleh 8 orang anggota tim Presidium. Oke, Pak Ikrar, komentar Anda? Ya, ini sangat disayangkan ya, di usia Partai Golkar yang 50 tahun Setengah abad. justru perpecahan ini terjadi kan. Kenapa demikian? Sebab kalau yang lalu-lalu itu ya, di era reformasi ini, kalaupun perpecahan terjadi tapi tidak ada munas sampai 2 kali dan sebagainya ya. Yang kalah paling bikin partai baru kan. Tapi dalam kasus yang sekarang ini justru terjadi perpecahan yang benar-benar sangat frontal. Tapi Golkarnya tetap satu ya, nggak ada Golkar Perjuangan gitu ya? Betul ya, dan kita juga tahu bahwa dua-duanya juga sama-sama mengklaim dialah yang paling sesuai dengan konstitusi partai kan, atau ADRT partai ya. Kalau kita lihat juga ya, sebetulnya juga masih ada cara lain untuk menyelamatkan partai ini kalau memang dua kubu ini mau ya merendahkan ego mereka ya. Saya beri contoh misalnya kalau memang kemudian dibentuk satu kebersamaan, kemudian Monas bersama ya, itu kan masih memungkinkan. Karena kan Januari 2015 itu kan masih masa yang terakhir ya, Munas itu bisa Tapi lakukan. bagaimana bisa ada Munas bersama kalau masing-masing kubu sudah Justru itu. Persoalannya ini kan dua kubu kan juga saling memecat juga kan. Saya beri contoh misalnya Bung Agun ini kan sudah dipecat dari keanggotaan Partai Golkar. Yang satu mecat, yang satu menonaktifkan. Betul ya. Itu juga beda itu artinya. Ya, sebetulnya ya. Tergantung kan juga pemecatan sementara. Tergantung makom politiknya nih. Oke. Jadi itu. Kemudian kita lihat ya keputusan dua Munas ini kan juga bertolak belakang ya. Saya beri contoh. Munas Bali bilang bahwa kita akan tidak mendukung ya Perpu mengenai pemilu kada langsung. Yang ini mendukung pemilu kada langsung. Kemudian kita akan tetap berada di KMP menurut yang Munas Bali. Kalau ini kan kita akan mendukung pemerintahan Jokowi JK. Jadi itu dua keputusannya saling berseberangan. Yang tadi kemudian saya katakan juga saling meniadakan beberapa tokoh ya. Jadi sebenarnya ini pertarungan Golkar, pertarungan koalisi. Kalau buat saya pertarungan koalisi dan juga pertarungan ego dan juga pertarungan di antara dua kepentingan ya yang memang berbeda. Cuma kalau saya perhatikan kalau yang ini kan lebih melihat bahwa bagaimana menyelamatkan Golkar ya dalam artian institusi, dan ini juga kepentingannya lebih bersifat kelompok ketimbang yang di sana kan kadang-kadang juga ada faktor pribadi juga ya. Faktor pribadi ketum maksudnya? Iya, ego seorang ketua umum yang kelihatannya mengotot pengen menjadi ketua umum kembali ya. Dan kita juga tahu bahwa ini juga bukan cuma terkait dengan masa depan politik dia, tapi juga nasib dari bukan mustahil bisnis keluarga dia juga. Jadi ini yang menjadi suatu hal yang buat saya menjadi complicated begitu. Sulit sekali untuk tidak masuk ke arah situ Pak Ikrar. Tapi Anda sudah memberi sinyal kita akan masuk di segmen berikutnya. Tapi sebelum masuk ke situ, apakah figur ARB sebenarnya memiliki peran dominan terhadap Partai Golkar? Sementara kan nama-nama seperti bagian dari faksi-faksinya yang lain seperti Agung Laksono itu kan juga bukan berarti kekuatan yang tidak kuat gitu. Begini, karena kebetulan posisi dia kemarin kan masih menjadi ketua umum. Dan karena itu merasa bahwa DPP adalah pemilik hak untuk mengadakan. Dia ketua umum loh, bukan CEO perusahaan ya. Betul ya. Jadi itu yang harus diingat ya. Dan kita juga tahu kalau kita menggunakan nalar sehat ya, tidak ada yang bisa dibanggakan dari kepengurusan Abu Rizal Bakri dalam 5 tahun yang lalu ya. Saya beri contoh misalnya janji untuk membangun gedung Partai Golkar aja tidak terlaksana. Saya masih ingat gitu kan. Dan kemudian juga beberapa termasuk terkait dengan pemilihan umum ya. Betul. Ya walaupun misalnya Golkar tetap naik suaranya, tapi dari perolehan kursi itu kan turun drastis ya dari 106 ke 91 ya. Kemudian Anda juga tahu bahwa tindakan intimidasi itu jauh lebih terjadi pada masa ini dibandingkan dengan masa Golkar sebelumnya. Itu yang kemudian kenapa Anda menggunakan istilah intimidasi? Nanti akan dijawab di segmen berikutnya. Kita break dulu. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.